Hai, salam anak kita dengan torang semua. Oke, hari ini sangat bersyukur ya, sangat luar biasa juga kita bisa duduk bersama teman-teman mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Obi. Dan saya juga akan memperkenalkan mereka di sini ya, satu persatu. Mungkin dari uh, saudara sebelah kiri saya adalah Domisto Totononu yang berkuliah di Universitas Pamulang. Dan juga di depan saya ada Rolinsko Koling yang juga berkuliah di Universitas Pamulang. Dan di sebelah kanan saya, di samping saya ini ada saudara siapa Pak? Arvin Flori yang berkuliah di Universitas Bung Karno. Nah, kita sama semua berasal dari Kepulauan Obi. Di malam hari ini kita mau berdiskusi atau membahas bersama tentang topik yang sangat menarik ya bagi kalangan kita masyarakat Obi. Di Google itu tercatat bahwa di Maluku Utara masyarakat termiskin di urutan kedua adalah Halmahera Selatan, yaitu ya termasuk juga kita dalam ini hal ini Kepulauan Obi kayak gitu. Nah, ini menarik bahwa kita itu punya sumber daya alam yang sangat kaya kayak gitu, tapi kita masuk di dalam urutan kedua, masyarakat jumlah masyarakat terbesar yang miskin kayak gitu, ekonominya rendah. Nah ini saya pengen tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang berkuliah di Jakarta ya di sini untuk bisa menanggapi artikel ini kayak gitu atau data ini kayak gitu menyangkut ekonomi yang sangat rendah di urutan kedua adalah Halmahera Selatan. Mungkin saya pertama kali untuk bisa memberikan kesempatan buat saudara Rolling Skill Calling untuk bisa memberikan pendapat Anda tentang informasi ini. Jadi secara kacamata pribadi saya melihat faktor yang mempengaruhi sehingga Kepulauan Obi itu berada pada posisi urutan kedua sebagai wilayah yang ada di Halmahera Selatan yang miskin adalah karena faktor infrastruktur. Nah, dalam hal ini ketika infrastruktur dalam hal ini berupa jalan, maka dengan demikian akan mempermudah akses perputaran ekonomi. Karena kita melihat bahwa di Kepulauan Obi itu sendiri ada perusahaan industri yang bergerak di bidang nikel. Harita, Manatiara. Nah, kehadiran perusahaan di Pulau Obi ini dapat menghadirkan sejuta harapan untuk mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal, masyarakat lingkar tambah yang ada di Kepulauan Obi. Namun yang menjadi kendala di sini adalah akses jalan lingkar Obi, sehingga itu menjadi salah satu penghambat lambatnya perputaran ekonomi. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya menjawab bahwa faktor infrastruktur. Itu pertama. Yang kedua adalah kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam hal ini untuk membangun infrastruktur untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini kan adalah amanat konstitusi yang harus kita wujudkan bersama. Ini bukan kata saya, tapi ini diperintahkan oleh undang-undang konstitusi kita. Saya belum bisa menjabarkan sumber secara detail undang-undang mana yang mengatur tentang itu, tapi yang jelas ada kalau kita lihat dalam konstitusi. Makanya di dalam asas hukum itu mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat adalah merupakan hukum tertinggi. Nah, ini tuh harus dipegang oleh pemerintah setempat. Ketika masyarakat Kepulauan Obi yang notabene-nya memiliki sumber daya alam yang begitu kaya raya, tetapi rakyatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menjadi tugas daripada kesejahteraan masyarakat itu adalah pemerintah setempat. Begitu. Makanya agar supaya bisa menjawab alasan mengapa Obi ini masih berada pada nomor 2 sebagai daerah termiskin di Halmahera Selatan, itu harus difokuskan pada infrastruktur. Sehingga
Saya ulangi lagi, sehingga perputaran ekonomi itu bisa terakumulasi dengan baik. Kira-kira seperti itu menurut saya. Iya. Terima kasih Saudara Rollins ya. Tapi kalau saya melihat dari tanggapan Saudara Rollins tadi, Iya. menarik itu di nomor 2 ya, tentang peran pemerintah daerah tersebut ya. Iya. Kayak gitu. Nah, saya bisa apakah bisa diambil artikan bahwa tidak ada kepedulian sama sekali dari pemerintah daerah? Bukan Ada masalah masyarakat. tidak ada kepedulian sama sekali. Tetapi karena saya hidup di dalam masyarakat. Saya lahir, saya tumbuh besar dari latar belakang keluarga yang miskin. Saya melihat bagaimana kehidupan di sana Ya. yang kurang mengalami sentuhan dalam hal infrastruktur. Daerah-daerah lain di luar dari Pulau Obi, mereka lebih maju dibandingkan dengan kita. Kalau kita lihat dari sumber daya alam, kita lebih kaya sumber daya alam kita. Nah, saya berbicara dengan menggunakan data ya. Data yang dihimpun sementara terdapat beberapa izin usaha pertambangan. Nah, di sini ada izin usaha pertambangan, baik itu izin usaha pertambangan mineral, logam, nikel, seperti izin usaha pertambangan produksi PT Obi Anugrah Mineral. Itu udah ada izin usaha pertambangan mereka. Ada beberapa banyak izin usaha pertambangan yang terhimpun yang terupdate Google yang saya lihat. Ya. Google aja pasti aktual karena yang saya lihat itu adalah merupakan data dari yang saya lihat di Google. Ya. Jadi saya berpatokan di situ. Di situ mengenai izin usaha pertambangan ada beberapa PT yang mengantongi izin usaha pertambangan. Ya. Makanya desa-desa di Pulau Obi itu berpotensi terancam ruang hidupnya. Why and why? Karena begini, karena dengan melihat izin usaha pertambangan yang begitu banyak, sebagian besar wilayah di Pulau Obi itu telah diwarnai dengan izin usaha pertambangan. Nah, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi kehidupan masyarakat di pesisir Kepulauan Obi? Di sini kalau saya lihat ya, kita lihat bersama bahwa izin usaha pertambangan dari mineral, logam, atau nikel, Ya. seperti izin usaha pertambangan produksi PT Obi Anugrah Mineral, izin usaha pertambangan PT Intim Minim Sentosa, izin usaha pertambangan PT Jiko Dolong Mega Pertiwi, izin usaha pertambangan Obi Putra Mandiri, izin usaha pertambangan Algafari Wildan Sejahtera, izin usaha pertambangan PT Wanatiara Persada, izin usaha pertambangan PT Bela Kencana, izin usaha pertambangan PT Bela Sarani Permai, izin usaha pertambangan EMA seperti PT Amazing Tabara. Dengan demikian, kalau kita lihat ya, tapi tidak ada grand plan terkait dengan lompatan tinggi pembangunan ekonomi. Tidak ada itu. Yang lebih fokuskan itu izin usaha pertambangan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam hal infrastruktur. Gak ada keberpihakan secara prioritas. Contoh kasus kita lihat polemik yang terjadi di Dewasa ini ya. Kita melihat mengenai jalan Lingkar Obi. Bupati sudah menggunting pita. Secara aklamasi, dia telah mengumumkan kepada masyarakat Obi bahwa kita telah tiba pada suatu harapan di mana masyarakat Obi telah bertahun-tahun menunggu jalan Lingkar Obi akhirnya dapat terwujudkan. Malah ada isu kabar angin. Saya tidak bisa mengakses itu, saya tidak bisa mengatakan secara spesifik, saya hanya berbicara secara umum. Karena itu yang beredar sekarang ini. Yang Bupati Halmahera Selatan menggunting pita sebagai suatu proklamasi tentang jalan Lingkar Obi akan jadi, Pemprov atau pemerintah provinsi tidak sejalan dengan pengguntingan pita dari Bupati Halmahera Selatan. Di sini kita melihat bahwa ada ketimpangan, tidak ada prioritas Pemprov terhadap Kepulauan Obi. Nah, kalau saya sebagai agent of change mahasiswa yang ada di Jakarta, lebih baik kita beralih pada pemerintah Maluku yang ada di provinsi Ambon. Bahasa kasarnya begitu. Ya, maaf biar ini tidak panjang. Nah, kan saya kasih saya satu menit lagi untuk menjelaskan itu. Dan satu lagi bahwa kita bicara tentang Jalan Lingkar Obi, ya. Jalan Lingkar Obi itu kan harapan masyarakat, ya. Ya. Beralasan ada isu yang beredar lagi, ada yang saya dengar. Kalau
jalan lingkar Obi itu bertabrakan dengan izin usaha pertambangan Harita. Jadi jalan lingkarnya itu bertabrakan dengan wilayah izin usaha pertambangan. Makanya saya tidak tahu teknisnya seperti apa, tapi andai kata kalau itu benar bahwa jalan izin usaha pertambangan bertabrakan, andai kata bahwa benar bahwa jalan lingkar Obi itu bertabrakan dengan izin usaha pertambangan, yang harus dieksekusi adalah jalan lingkar Obi. Karena jalan lingkar Obi itu bagian daripada kesejahteraan rakyat, merupakan mandat daripada konstitusi. Karena kan ada asas dalam hukum yang mengatakan bahwa lex superior derogat legi generalis. Artinya undang-undang yang lebih rendah aturannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, kesejahteraan Obi itu merupakan mandat konstitusi. Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada izin usaha pertambangan. Makanya harus yang diprioritaskan adalah jalan lingkar Obi. Karena itu merupakan harapan masyarakat Obi. Tinggal di sini bagaimana keberpihakan pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Gitu maksud saya. Makanya di sini peran pemerintah daerah itu harus benar-benar berakar pada aspirasi masyarakat Obi. Jangan disetir oleh beberapa oknum-oknum. Harus memiliki jiwa integritas yang tinggi sehingga kesejahteraan rakyat itu dapat terwujudkan. Itu menurut saya. Oke. Kurang lebih saya mohon maaf. Oke, terima kasih ya buat saudara Rolling Calling ya, sangat bersemangat ya. Iya, dengan bersemangat karena saya menyampaikan sangat keresahan ya. Iya, Keresahan yang mungkin dari masyarakat, walaupun betul. dari diri sendiri yang mungkin dilihat ataupun dirasakan oleh saudara Rolling. Yang tadi kan saudara Rolling bilang bahwa izin usaha pertambangan itu jadi penyebab juga ya, penyebab salah satu faktor ya, penyebab sehingga salah satu faktor penyebab Obi itu termasuk daftar kemiskinan di urutan kedua ya, C Maluku Utara kayak gitu. Salah satu faktornya izin usaha tambang itu yang begitu banyak begitu. Nah, mungkin saja izin usaha pertambangan itu sebenarnya bukan menjadi alasan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi justru izin usaha pertambangan itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan karena dari segi ekonomi pertumbuhan ekonomi kita cepat, dari segi dari segi sumber daya alamnya. Tapi dari pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Obi itu masih sangat minim karena kurang infrastruktur tadi. Kalau sudah ada jalan, orang dari Boi, dari Bobo, dari Sum bisa berjual rumput sayur kangkung di kawasan di tambang. ya. Sekarang musim bomba udah pakai bodi udah palangnya kan banyak itu yang mati itu. Ya, tapi kan adanya pertambangan di daerah membuatkan masyarakat di sana juga punya lapangan kerja sehingga mereka juga mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari bekerjanya mereka di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, poin yang harus saya ingatkan bahwa kehadiran perusahaan di Obi itu bukan tidak baik, sangat baik. Yang menjadi persoalan di sini adalah infrastruktur yang harus diprioritaskan agar supaya mempermudah akses transportasi. Jangan lagi kita pakai laut terus. Kan kasihan. Orang pikir kalau musim ombak terpisah. Ya kan, sampai bahasa kasar begitu. Musim ombak terpisah. Akhirnya apa? Ya, masyarakat hidup di bawah kemiskinan, begitu terus. Padahal sumber daya alam kita kaya. Itu kalau kita lihat. Ya, tapi maksudnya di sini kalau memang perusahaan itu masuk ke daerah Kepulauan Obi itu sangat bagus. Itu juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Tapi kalau tidak ada keberpihakan, justru itu menjadi bumerang karena apa? Karena di sana kalau ketika ada perekrutan karyawan tidak ada prioritas terhadap masyarakat lokal, orang dari luar datang langsung masuk kerja, sementara dari Obi sendiri seolah-olah dianaktirikan. Gitu. Makanya di sini pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat. Makanya ketika ada mahasiswa yang vokalis menyuarakan aspirasi masyarakat Obi, jangan kita dibuat bungkam. Kita harus diberi kebebasan sebagai bagian daripada agent of change, agen perubahan. Kalau kita dibungkam, kita ditakut-takuti, siapa lagi yang berbicara kalau bukan kita? Iya kan? Begitu. Saya bicara dengan antusias. Karena dalam jiwa saya itu bersemayam kesejahteraan Obi. Dan itu untuk kita semua bersama kan? Saya rasa kita semua punya harapan yang sama untuk Obi.
Ya betul ya, maksudnya menurut Rolisco itu tadi ada jadi infrastruktur yaitu jalan ya tinggal OB. Terus adanya perusahaan di sana juga itu sangat membantu, tetapi lebih baiknya jika infrastruktur juga itu ada, ekonomi masyarakatnya lebih jauh lebih baik dari yang sekarang ini kayak gitu. Nah itu dari pandangan Rolisco ya, dan itu keresahan dia juga dan gitu. Itu tolong Saya- didengar, Iya. tolong didengar. Jadi catatan penting itu. Pentingnya itu keresahan yang mungkin bukan hanya dari diri dia, tapi dia mendengar keluhan-keluhan juga dari masyarakat ya, yang ingin dia sampaikan sebagai pandangan dia sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Nah sekarang mungkin kita minta lagi ada dua narasumber kita di sini ya, yang mereka punya pandangan lagi apa sih penyebabnya kita masyarakat Halmahera Selatan masuk dalam daftar apa kemiskinan terendah nomor 2 kayak gitu. Nah itu mungkin kita sampaikan untuk saudara Domisto Totonono untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bung Herdinan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit tentang pendapat saya tentang faktor apa saja yang menyebabkan sehingga tingkat kemiskinan di Kepulauan Obi itu sangat tinggi. Ya. Oke. Kalau menurut pendapat saya sangat sepakat atau saya sangat setuju dengan pendapat Rolisco. Saya sangat sepakat dan sangat setuju. Ya. Nah, sini saya kalau menurut saya bukan cuma tentang pembangunan ya, infrastruktur, tetapi tentang regulasi yang terjadi di Kepulauan Obi atau Halmahera Selatan, Kepulauan Halmahera Selatan. Kita tahu bersama, kehadiran tambang di Kepulauan Obi itu benar bahwa undang-undang mengatur ya, ketika PT itu hadir, persoalan terpas itu hadir, itu salah satunya untuk kesejahteraan rakyat atau kemakmuran rakyat itu sendiri. Tapi lagi-lagi di sini aturan yang dibuat itu bukan dari perusahaan sendiri, bukan. Tapi dari itu Pemda maksudnya dari hierarki peraturan perundangan itu, dari kita ngambil tidak dari hierarki perundangan dari undang-undang, tapi saya mengambil dari Pemda sampai tingkat kecamatan sampai desa itu sangat tidak berpihakan tentang kepada masyarakat Obi sendiri. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara Indonesia negara hukum. Dan kita ketika memasukkan lamaran kita di sana itu melalui persyaratan itu, persyaratan itu berlaku. Lagi-lagi ketika kita masuk di sana itu harus ada aturan. Kita tidak bisa dobrak aja aturan itu. Sebagai masyarakat yang paham hukum, pasti kita patuh tetap terhadap hukum sendiri. Salah satu contoh, ketika saya melihat ketika di kawasan sana itu ketika harus membuat surat kuning. Kartu kuning ya. Kartu kuning. Atas dasar apa sehingga kartu kuning harus dibuat? Banyak kartu kuning yang diindahkan. Atas dasar apa dulu? Kan begitu. Jangan Maksudnya gini, jadi gini, pencari kerja. Undang-undang ketenagakerjaan itu, undang-undang hadir ya kan, undang-undang hadir dibuat itu, undang-undang nomor 11 tahun 2011 peraturan perundangan itu jelas. Ketika undang-undang dibuat harus ada penjelasan. Kemanfaatannya apa, tujuannya apa itu ada. Bukan berarti undang-undang hadir itu terus mempersulit masyarakat sendiri. Apa gunanya undang-undang itu dibuat? Kan gitu seperti itu. Itu yang jadi masalah itu kalau menurut saya tentang regulasi sendiri. Jadi akhirnya kita yang di OB sendiri ketika membuat syarat ketika memasukkan lamaran itu harus surat kuning. Kita harus ke kabupaten dulu nih. Ke kabupaten sana itu memerlukan keuangan lagi di sana. Kita harus menunggu, harus ini itu yang jadi masalahnya di situ. Harus menunggu itu baru satu persyaratan. Kita harus ke kabupaten. Kita dari Pulau Obi harus ke kabupaten itu. Di sana kita menunggu. Kita makan apa? Secara ekonomi kita membutuhkan uang, kita makan keuangan. Di sana kita nggak ada kerja sama sekali. Di situ memicu tingkat kemiskinan sendiri. Karena kita orang begini, jadi kita kerja pas makan. Kalau kita nggak kerja makan apa? Pikir seperti itu ya. Pertama untuk masalah regulasi. Regulasi di sini yang menjadi penanggung jawab atau kemenangan sendiri itu Pemda. Ketika Pemda melihat bahwa peraturan di kawasan ini ketika kita masuk ke sana harus melalui izin kepala desa dan sekretaris desa, ini sangat bermasalah. Ada apa gitu? Berarti di situ adanya diskriminasi. Undang-undang Ketenagakerjaan itu melarang hal-hal seperti itu terjadi. Pikir seperti itu. Tapi lagi-lagi sudah dibuat. Aturan desa itu dibuat. Sebenarnya ada apa gitu? Padahal kita tuh satu kesatuan itu tidak bisa pisahkan. Ketika kawasan hancur, bukan berarti kawasan yang hancur. Obi gitu. Permasalahan itu Obi, bukan cuma kawasan hancur. Ya, kita Sum dan Lewu yang pengennya aman tidak itu seperti itu. Kan itu Obi itu satu kesatuan, tidak bisa pisahkan seperti itu. Ketika undang-undang dibuat, ketika ada ya suatu desa membuat aturan ya bahwa kalau kesini harus konfirmasi ya sama kepala desa konfirmasi. Kalau niatnya baik tingkat baiknya ada di situ tidak jadi masalah. Cuma kalau di situ ada diskriminasi, berarti undang-undang itu harusnya tidak berlaku dalam persyaratan itu tadi.
Itu kayak seperti itu. Terus yang masalah kedua. Masalah kedua saya lebih mempercayai tentang masyarakat. Walaupun pemerintah itu sudah membuat pembangunan, sudah buat aturan sebaik bagaimanapun, tapi kalau kesadaran masyarakat itu minim, kemiskinan itu tetap meningkat. Jangankan di hobi, tidak ada sejarah, tidak sejarah bahwa ketika suatu daerah yang kaya terus tingkat pendapatan masyarakat itu biasa tidak ada itu. Kalau memang ada berarti ada hal yang terjadi di sana. Yang kita tahu, Papua itu daerah tingkat pendapatan itu paling tinggi, tapi tingkat kemiskinan yang paling tinggi sekali itu Indonesia itu Papua sama Papua Barat. Itu ada apa di sana? Kalau kita lihat pembangunan sudah banyak di sana. Tapi lagi-lagi kita lihat lagi, maksudnya saya melihat saya melihat bahwa kita bisa saja bahwa memang benar ada presentasi pada masyarakat itu pemerintah sendiri. Tapi kita lihat dulu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sekarang kita datang di kawasan itu berbulan-bulan di sana. Kita mau dapat apa di sana, mau makan apa di sana, ya kan? Kita tidak kerja, kita mau makan apa di sana. Sedangkan kita butuh pekerjaan itu. Sedang orang-orang semua berharap di pertambangan sana itu. Jadi 2-3 bulan di sana, ya. 2-3 bulan kebutuhan pokok ya untuk makan dan minum tidak ada sama sekali. Makanya situ tingkat kesadaran masyarakat itu sangat tinggi tentang ya maksudnya sepintar-pintar kitanya lah gitulah kan begitu tentang dunia pekerjaan sebenarnya banyak. Kita tidak berfokus sama salah satu daerah pertambangan saja. Daerah Obi sangat kaya. Kalau semua kita berharap tentang daerah pertambangan, apa gunanya kebun kita? Mending kita gusur aja itu ke kebun, kan sedikit seperti itu. Jadi kalau ketika kita tahu bahwa masuk pertambangan sesuatu hal yang mudah, itu kita harus bangun dalam arti kita mau tanam kelapa, cengkeh dan sebagainya itu bisa menghidupkan kita. Bukan kita harus berpatok aja sama pertambangan. Ketika kita tahu bahwa pertambangan itu menciptakan keuntungan murah, tapi malah sebaliknya itu masyarakat harus peka. Peka dalam arti apa? Jangan terlalu mengharapkan akan sesuatu hal itu. Kalau kita dibangun 6 bulan kita ngapain di sana? Kalau 6 bulan kita manfaatkan untuk berkebun, berarti ada manfaatnya di situ. Ya kira-kira seperti itu saya kembalikan kepada Bung Ferdinand. Terima kasih ya, luar biasa penyampaian dari saudara Tommy Sutonono tentang penyebab kemiskinan yang begitu besar di Halmahera Selatan ya, kayak gitu. Yang pertama dia regulasi ya, tentang begitu banyak peraturan-peraturan dari pemerintah daerah maupun itu dari kabupaten, kecamatan sampai di desa tersebut ya, untuk mempersulit orang-orang yang datang melamar kerja. Sulitnya dia mendaftar atau melamar kerja, dia juga membuang banyak ongkos kayak gitu, banyak biaya kayak gitu. Dan berikutnya juga untuk penyebabnya adalah kesadaran masyarakat. Ini menarik ya gitu. Masyarakat ya di Obi harus sadar juga kayak gitu, tidak hanya bergantung di satu titik aja untuk menaikkan ekonominya mereka, tetapi banyak titik yang harus mereka perjuangkan sehingga ekonomi mereka lebih membaik kayak gitu. Dari dulu memang kita tahu bahwa masyarakat Obi itu bertani ya kayak gitu, dan bertani, dan kita juga bisa melihat bahwa orang-orang banyak sekolah dari hasil tani kayak gitu, tidak bergantung dalam satu titik aja kayak gitu. Nah itu yang harus jadi pemikiran baru buat masyarakat, jangan terlalu bergantung. Kita punya alam yang begitu kaya dan kita bisa memanfaatin itu kayak gitu. Nah itu menarik ya dari saudara Domisto, terima kasih untuk penyampaiannya. Dan kita langsung aja ke saudara Afan Flori. Jadi saya sini berbicara tidak terlalu berbicara panjang lebar apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Rolis Kopoling sama Bung Andas Domisto Tonono, ya sudah jelas mungkin itu. Jadi di sini saya perlu tambahkan sedikit saja ya mengenai dengan ada beberapa yang pengen saya sampaikan. Jadi ya masalah yang tadi mengenai dengan infrastruktur itu memang jelas. Ya, karena segala sesuatu yang kita mau melewati itu harus ada jalannya. Ya. Karena jalan itu kan sangat berpengaruh juga bagi kita sebagai masyarakat Obi. Ya. Karena bagaimana kita untuk menuju ke suatu tempat harus dengan adanya jalan juga. Karena kalau ketika kita hanya berpengaruh kepada proses untuk transportasi lautannya, otomatis kan kita tidak terlalu luas untuk mau beruang gerak kita kan. Karena kalau ketika ada misalnya di Obi Selatan kan lagi ombak gitu kan, kita belum bisa untuk melewati hal-hal seperti itu, ya harus ada jalan transportasi darat juga supaya bagaimana kita untuk proses perekonomian kita lebih meningkat, ya harusnya ada jalan supaya bagaimana kita, kalau ketika ada jalan itu otomatis kita juga bisa dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita untuk menjual sayur-sayuran. Nah di jalan-jalan kan kita juga bisa buat pasar kecil-kecil gitu. Gitu, seperti itu kira-kira. Jadi ya di sini juga masalah yang tadi Bung Andres katakan bahwa mengenai dengan apa yang tadi
regulasi juga itu kan penting pemerintah membuat aturan seperti itu. Karena saya juga pernah bekerja di perusahaannya. Jadi di sini dalam aturan perusahaan itu kan mengenai dengan misalnya mereka buat ada penerimaan pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu misalnya orang buat pekerjaan sudah ada aturan-aturan yang harus persyaratan harus persyaratan itu harus dipenuhi baru bisa diterima. Tetapi di sini ada semua persyaratan sudah dipenuhi, tapi ada yang tidak diterima karena apa? Prosesnya apa sebab di balik itu? Karena misalnya mereka bilang ada persyaratan sekian yang begini, terus ada persyaratan harus punya kartu kuning, ini harus SKJK, harus ada SPKBN, surat keterangan bebas narkoba. Sebenarnya itu bagaimana jangan sampai mempersulit masyarakat kita, karena kita sini untuk mencari kerja, bukan sudah kerja. Jadi bagaimana menurut pandangan pemerintah kan, gimana kita untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat? Karena di sini mereka itu dari pihak perusahaan bilang ada penerimaan terus, tapi harus dibatasi atau gimana. Tapi setiap hari itu orang naik itu harus semua orang interview, tapi yang lain ini kita sebagai masyarakat lokal, ya mesti kita mau pekerjaan harus punya rekomendasi. Kalau kita punya tidak ada rekomendasi, kita sulit untuk masuk di situ. Ya, karena itulah kebijakan dari perusahaan atau selanjutnya seperti itu. Mungkin itu dari saya, tidak perlu berbicara panjang lebar. Oke, terima kasih Saudara Afim Flori ya. Kalau kita bisa melihat dari pendapat saudara-saudara kita ya, teman-teman mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Obi yang sedang berkuliah di Jakarta ya, ada 4 hal yang mereka fokuskan penyebab dari tingkatnya kemiskinan kita naik ke peringkat kedua di seluruh Maluku Utara, yaitu Halmahera Selatan kayak gitu. Di sini yang pertama infrastruktur, yaitu jalan. Terus yang kedua adalah perhatian pemerintah daerah, bagaimana untuk masyarakatnya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah regulasi, bagaimana ada lapangan kerja tetapi persyaratannya begitu sulit kayak gitu masuk ke sana kayak gitu. Yang keempat adalah kesadaran masyarakatnya itu sendiri kayak gitu. Intinya masyarakat itu butuh perhatian pemerintah daerah kayak gitu, karena masyarakat tidak merasakan perhatian pemerintah daerah dengan apa yang mereka lihat, yaitu jalannya tidak ada, mereka butuh itu tapi tidak dikasih kayak gitu, tidak ada sampai sekarang kayak gitu. Terus apa juga di situ adalah regulasi, terlalu dipersulit dengan peraturan-peraturan yang pemerintah daerah itu buat kayak gitu. Harusnya pemerintah daerah itu memudahkan masyarakat itu mendapatkan lapangan kerja sehingga ekonomi mereka lebih baik. Terus yang keempat itu kesadaran masyarakat. Jadi kami menghimbau atau kami memohon kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk bisa memberikan fokus agar bisa melihat bahwa ekonomi masyarakat Halmahera Selatan bisa meningkat dengan adanya jalan di Obi, lingkar Obi, untuk bisa kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut kayak gitu. Kami selalu mendukung adanya pertambangan juga, adanya perusahaan kami sangat mendukung, tapi kami hanya meminta agar tidak dipersulit kayak gitu. Tidak bersulit dengan banyak peraturan dari pemerintah daerah maupun dari kabupaten, kecamatan maupun sampai di desa tersebut kayak gitu. Kami minta agar bisa dipermudah ya, biar kita masyarakat bisa mendapat pekerjaan dan ekonomi mereka bisa membaik kayak gitu aja sih. Semoga diskusi kami hari ini bisa bermanfaat bagi yang nonton. Jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi maknailah arti daripada kalimat yang kita sampaikan. Semoga masyarakat juga bisa merasakan keluh kesah kita dan kita bisa mengubah pola pikir kita juga.